Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari laporan studi kelayakan usaha budidaya hamster. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Nama saya adalah Suhandi dengan NIM C1S1230044 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ridho Jonur Ilahi dengan NIM C1S1230019. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk menganalisis potensi pasar. Yang kedua, menilai aspek pemasaran dan strategi penjualan. Dan yang ketiga adalah evaluasi teknis dan keuangan. Aspek pasar, permintaan, penawaran, dan persaingan. Nah, tren pasar saat ini menunjukkan peningkatan minat terhadap hewan peliharaan kecil, termasuk hamster, yang diakibatkan oleh urbanisasi dan gaya hidup yang lebih cepat. Banyak konsumen kini lebih memilih hewan peliharaan yang tidak memerlukan banyak ruang dan perawatan yang rumit. Oleh karena itu, hamster adalah salah satu hewan yang dipilih. Nah, budidaya hamster gali bisa jual berbagai jenis hamster. Fokusnya pada kualitas pakan dan kebersihan kandang, membuat hamster yang dijual makin menarik. Kerjasama dengan toko hewan dan online shop juga bisa menambah jangkauan pasar. Permintaan hamster stabil dan terus naik, terutama dari anak kecil dan anak muda. Mereka memilih hamster karena ukurannya yang kecil, lucu, dan gampang dirawat. Jadi, usaha gali manfaatin tren ini untuk penjualan. Persaingan di pasar hamster cukup ketat. Banyak peternak kecil dan toko hewan yang jual hamster. Jadi, harga dan kualitas itu penting sekali buat bersaing. Nah, gali harus fokus pada kualitas pelayanan yang oke dan manfaatin media sosial buat jangkauan pembeli. Dengan cara ini, gali bisa lebih menonjol di pasar yang ramai. Berikutnya, yaitu target pasar dan strategi pemasaran. Nah, di sini target pasar utama terdiri dari keluarga dengan anak-anak, mahasiswa, dan pecinta hewan peliharaan. Gali memanfaatkan platform online untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dengan cara membuat konten menarik tentang hamster di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Di sisi offline, Gali memaksimalkan penjualannya di acara Car Free Day yang berlokasi di Telanai, kantor gubernur. Dia menyediakan display yang menarik dan interaktif, misalnya dengan membawa hamster untuk dilihat oleh pengunjung. Berikutnya, analisis SWOT. Untuk strengths atau kekuatan dari usaha hamster gali ini, yaitu permintaannya tinggi, modal awal rendah, perawatannya mudah, dan pasarnya luas. Untuk weakness atau kelemahannya, yaitu kompetisi ketat, pengetahuan terbatas tentang hamster itu sendiri, risiko kesehatan, dan lama balik modalnya. Untuk opportunity-nya atau peluang, tren hewan peliharaannya naik, diversifikasi produk, edukasi pasar, kerjasama dengan pet shop. Selanjutnya yaitu threats atau ancaman, perubahan regulasi, persaingan dari hewan lain, fluktuasi pasar, isu kesehatan global. Nah, selanjutnya untuk struktur organisasi. Gali ini dia menjalankan usahanya secara mandiri atau individu. Gali berperan sebagai bos sekaligus karyawan terhadap usahanya sendiri. Jadi, Gali lah yang merawat, menjual, dan mempromosikan produknya. Lokasi dan fasilitas. Nah, Gali memilih kosannya sebagai lokasi ternak hamster karena memudahkan pengelolaan dan perawatan hewan tersebut. Fasilitas yang dimiliki seperti kandang, mainan, dan pakan memungkinkan Gali untuk memberikan perawatan yang optimal sehingga hamster tumbuh sehat dan siap dijual. Selanjutnya proses produksi. Nah, proses produksi hamster ini dimulai dengan pemilihan indukan yang sehat dan berkualitas
untuk dibudidayakan. Nah, Gali memastikan indukan tersebut memiliki genetik baik dan bebas dari penyakit. Setelah itu, indukan dikawinkan dengan memberi pakan bergizi serta lingkungan yang bersih dan nyaman. Setelah sekitar 18 sampai 21 hari, indukan akan melahirkan anak-anak hamster yang kemudian dirawat hingga cukup umur untuk dijual. Biasanya sekitar 4 sampai 6 minggu. Nah, selanjutnya perbandingan biaya. Usaha gali di Mendalo memiliki keunggulan dalam hal biaya operasional, meskipun ada potensi pasar yang lebih besar di Telanai. Nah, biaya yang lebih tinggi dapat mengurangi margin keuntungan. Jadi, fokus di Mendalo dengan strategi pemasaran yang tepat bisa membantu usaha gali untuk berkembang lebih baik. Baik, untuk kesimpulan, usaha budidaya hamster gali terlihat layak dan menjanjikan. Permintaan pasar yang terus meningkat, terutama di kalangan anak-anak, memberi peluang besar untuk penjualan. Dengan strategi pemasaran yang tepat dan SDM yang terlatih, manajemen bisa berjalan efektif. Selain itu, budidaya hamster mudah dilakukan dan tidak memerlukan investasi besar. Dengan semua faktor ini, gali bisa meraih keuntungan yang menarik dari usaha ini. Baik, segitu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.